Hello Brewokers, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film anime Jepang yang berjudul Giovanni Island, menceritakan kakak beradik yang bernama Junpei dan Kanta. Mereka tinggal di sebuah pulau di utara Jepang yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Diceritakan Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Mereka harus merelakan sebagian wilayahnya diambil alih oleh sekutu, yang menyebabkan kakak beradik ini menjadi tawanan perang di usia muda. Nah, mau tahu kelanjutannya? Nggak usah pakai lama. Yuk, bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan seorang lelaki dan perempuan tua yang menaiki sebuah kapal laut. Mereka hendak menuju Pulau Shikotan, sebuah pulau di utara Jepang yang saat ini masuk ke wilayah Rusia. Kemudian film flashback ke tahun 1945, tepat di bulan Juli, masa di mana akhir dari Perang Dunia Kedua. Diperlihatkan dua kakak beradik yang bernama Junpei dan Kanta. Mereka terlihat sedang mengambil telur burung untuk dibawa pulang. Terlihat suasana damai di pulau itu, walaupun saat itu Jepang sedang terdesak oleh pasukan sekutu. Keceriaan mereka terlihat pada saat mereka sampai di rumah. Mereka sangat mengidolakan tentang cerita kereta galaksi, yaitu cerita tentang kereta yang bisa membawa mereka ke alam semesta. Malam harinya, di langit Pulau Shikotan terjadi peperangan antara Jepang dan sekutu. Pada saat penduduk mengungsi, terlihat sosok ayah mereka yang bernama Tatsuo Seno, seorang kepala desa di pulau itu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Terlihat rasa kecewa dari warga Pulau Shikotan karena itu mungkin menjadi awal dari sesuatu yang buruk yang akan menimpa mereka kelak. 1 September 1945. Suasana di pulau terlihat normal, sampai terdengar suara tembakan dari kapal perang Uni Soviet ke pulau itu. Hari itu merupakan titik balik dari kehidupan warga Pulau Shikotan. Tentara Uni Soviet yang bergabung dalam sekutu mengklaim pulau itu menjadi bagian dari wilayahnya. Terlihat murid-murid yang belajar dikejutkan dengan kedatangan para tentara Rusia yang mengepung sekolah Junpei dan Kanta. Tentara Rusia juga mengambil semua harta dari warga Jepang di pulau itu. Tak lupa, mereka juga melucuti senjata dari tentara Jepang yang masih bertahan dan mengirim mereka semua ke kamp tahanan perang di Siberia. Keluarga Junpei pun tidak lepas dari perlakuan tak semena-mena pasukan Rusia. Rumah mereka diambil paksa oleh tentara Rusia dan dijadikan rumah tinggal untuk komandan pasukan Rusia. Keluarga Junpei mau tidak mau harus berbagi rumah untuk tinggal. Mereka harus mau menempati kandang kuda sebagai rumah baru mereka. Sampai suatu saat diperlihatkan Paman Hideo yang bersembunyi di atas loteng. Ternyata Paman Hideo baru saja sampai di pulau itu secara ilegal. Paman Hideo kemudian memberikan sebuah mainan lokomotif kereta api agar Junpei dan Kanta merasa sedikit lebih tenang. Malam harinya, Hideo meminta kepada Tetsuo agar mereka segera meninggalkan pulau itu secara ilegal menuju pulau utama, karena itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bebas dari penindasan tentara Rusia. Tetsuo selaku kepala desa jelas saja menolak, yang mengakibatkan perdebatan di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, pada saat Junpei dan Kanta pulang dari sekolah, mereka melihat seorang anak Rusia yang sangat cantik berdiri di depan rumah mereka. Anak itu bernama Tanya. Anak itu merupakan anak komandan pasukan Rusia yang baru saja datang dari daratan Rusia. Di rumah, Paman Hideo kembali memberikan mainan kereta api kepada Junpei dan Kanta. Tetapi kali ini Paman Hideo meminta bantuan dari Junpei untuk menyalakan api unggun di atas tebing pada malam hari ketika tidak ada patroli laut dari pasukan Rusia. Paman Hideo berniat menyelundupkan beberapa barang ke pulau itu untuk bertahan hidup bagi keluarga mereka. Soalnya, bila sampai ketahuan tentara Rusia, Paman Hideo akan dibunuh karena melanggar peraturan. Malam harinya, Junpei menuju tebing dan menyalakan api unggun. Tanpa disadari, Kanta mengikutinya. Terlihat kasih sayang kakak kepada adiknya di sini.
Keesokan harinya, Paman Hideo berhasil kembali ke pulau dengan selamat, membawakan mainan lagi kepada Junpei dan Kanta. Kali ini, Paman Hideo membawakan satu set rel kereta api. Junpei dan Kanta pun langsung memainkan mainan barunya. Di ruangan sebelah, Tanya yang sedang tidur dibangunkan oleh cahaya dari lokomotif Junpei dan Kanta. Dia pun langsung mengulurkan rel kereta mainan miliknya. Melihat itu, Junpei dan Kanta kemudian menyambungkan rel mainan mereka dengan milik Tanya. Semenjak saat itu, mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Mei 1946, mulai terjadi persahabatan antara murid Jepang dan Rusia, sebab mereka saling tukar menyanyikan lagu rakyat. Murid Rusia menyanyikan lagu Jepang, dan murid Jepang menyanyikan lagu Rusia. Kedekatan para murid pun semakin terlihat pada saat mereka bermain bersama di halaman sekolah. Sampai terjadi insiden kecil di antara mereka. Junpei yang sedang berlari tidak sengaja menabrak Tanya hingga terjatuh. Karena insiden itu, hampir terjadi pertikaian antara para murid. Sampai Tanya tiba-tiba bangun dan memeluk Junpei dan memberikan kecupan jauh. Hal itu membuat Junpei menjadi malu, yang disertai gelak tawa para murid. Mulai saat itu, mereka saling berkenalan, walaupun berbeda ras dan berbeda bahasa. Pulang dari sekolah, Tanya kemudian mengajak Junpei dan Kanta untuk mampir ke rumahnya, yang mana sebenarnya rumah itu adalah rumah Junpei dan Kanta yang diambil paksa oleh tentara Rusia. Pada saat memasuki rumah Tanya, Junpei dan Kanta merasa terheran-heran karena mereka baru pertama kali melihat perabotan dari Rusia. Rumah mereka berubah 180 derajat dari rumah lama mereka. Keluarga Tanya sangat ramah kepada Junpei dan Kanta. Mereka menganggap Junpei dan Kanta tidak lagi sebagai orang asing. Mereka mengajak Junpei dan Kanta makan malam dan berdansa dengan riang malam itu. Karena mereka sudah sangat akrab, suatu hari Tanya mengajak Junpei ke taman bunga. Mereka menghabiskan waktu berdua bersama. Tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Sampai sore harinya, pada saat mereka hendak pulang, mereka tidak sengaja melihat ayah Junpei di depan sebuah gua. Terlihat juga ibu guru Junpei, Ibu Sawako. Ternyata ayah Junpei dan Ibu Sawako sedang menyelundupkan beras dari markas rahasia tentara Jepang secara ilegal yang belum diketahui oleh tentara Rusia. Karena warga Jepang di pulau itu mayoritas sudah sangat kekurangan bahan makanan karena blokade yang dilakukan tentara Rusia. Terlihat juga ternyata ada hubungan khusus di antara ayah Junpei dan Ibu Sawako. Memang sepeninggalnya Ibu Junpei, Tetsuo membesarkan Junpei dan Kanta seorang diri. Junpei yang mengetahui situasi itu sangat krusial, akhirnya menarik Tanya dan meminta Tanya untuk tidak memberitahukan apa yang mereka lihat tadi, khususnya kepada ayahnya yang komandan tentara Rusia. Junpei kemudian meminta Tanya untuk pulang sendiri karena dia ingin menyalakan api unggun di atas bukit sebagai tanda untuk pamannya. Tetapi Tanya bersikukuh ingin menemani Junpei di tebing. Setelah menyalakan api, udara terasa dingin. Junpei menawarkan Tanya untuk mengambil selimutnya di tas. Pada saat akan mengambil selimut, tak sengaja album lukisan Junpei jatuh. Tanya kemudian melihat isi album itu. Ternyata selama ini secara diam-diam Junpei sangat mengagumi Tanya dan melukis Tanya. Melihat Junpei yang terlihat malu, Tanya meminta Junpei untuk melukisnya secara langsung. Sialnya, karena asik melukis Tanya, Junpei lupa tugasnya untuk mengawasi patroli laut. Alhasil, pada saat Paman Hideo sudah mendekati pulau, dia ketahuan oleh tentara Rusia dan dia ditembaki oleh tentara itu. Untungnya, keesokan paginya, diketahui Paman Hideo berhasil selamat. Paman Hideo yang mengetahui Junpei dekat dengan anak Rusia memperingatinya agar tidak terlalu dekat dengan Tanya, karena Tanya merupakan anak dari komandan pasukan Rusia. Malam harinya, Ibu Sawako datang ke rumah Junpei dengan sangat panik. Dia mengatakan bahwa Hideo tertangkap patroli Rusia karena ketahuan hendak menyelundupkan beras keluar pulau. Tetsuo yang mengetahui adiknya dalam bahaya langsung menuju gua rahasia tentara Jepang. Junpei yang tidak mau ditinggal ayahnya akhirnya mengejar ayahnya, tetapi semua terlambat. Ayahnya sudah ditangkap oleh tentara Rusia. Junpei yang kalut menganggap Tanyalah yang membocorkan rahasia tentang gua itu, sehingga mulai saat itu pertemanan mereka pun berakhir. Junpei pun mulai melupakan sosok Tanya. Dia merobek lukisan Tanya dan mengubur kenangannya bersama Tanya. 25 September 1947,
Masyarakat asli Jepang diharuskan meninggalkan pulau untuk mengungsi ke daratan utama. Dengan segera, Junpei dan Kanta mengemasi barang-barang mereka yang bisa mereka bawa. Mereka berdua dititipkan ke Ibu Sawako oleh kakeknya karena kakeknya menolak untuk meninggalkan pulau kelahirannya. Pada saat akan menaiki kapal, Junpei bertemu dengan Paman Hideo. Diketahui ternyata yang membocorkan rahasia tentang persembunyian gua rahasia adalah Paman Hideo, karena dia diancam akan dibunuh pada saat itu. Junpei yang mengetahui itu sangat marah kepada pamannya, karena ulah pamannya lah ayah mereka harus tertangkap tentara Rusia. Pada saat kapal Rusia meninggalkan pulau, terlihat Tanya berlari ke atas tebing. Momen itulah menjadi momen pertemuan terakhir Junpei dan Tanya. 3 Oktober 1947. Pengungsi dari Pulau Shikotan sampai di daratan. Tetapi mereka tidak diantar ke pulau utama Jepang, melainkan mereka dibawa ke Pulau Karafuto, daerah otonomi Rusia. Terlihat warga Jepang dari daerah lain pun berdatangan ke Karafuto. Di sini jugalah Junpei dan Kanta melihat kereta api sungguhan secara langsung. Ternyata janji Rusia akan mengantarkan mereka ke pulau utama Jepang hanyalah janji bualan. Mereka dipaksa menjadi tahanan perang dan diharuskan bekerja di kamp konsentrasi tahanan. Banyak dari warga Jepang yang sakit dan meninggal karena kondisi kamp yang tidak layak dan musim dingin yang ekstrim di Karafuto. Suatu malam, setelah pulang dari kerja paksa, Paman Hideo mendapatkan informasi bahwa Tatsuo tidak ditahan di Siberia seperti tahanan perang lainnya. Tetapi dia mendapatkan informasi bahwa kakaknya itu juga ditahan di Karafuto, tetapi berbeda kamp konsentrasi. Mendengar itu, Junpei dan Kanta merasa sangat senang. Keesokan harinya, Kanta berniat bertemu dengan ayahnya. Kanta meminta kakaknya untuk membawanya ke ayah mereka menggunakan kereta galaksi. Malam harinya, Junpei dan Kanta menyelinap keluar kamp konsentrasi dan menaiki kereta yang menuju utara. Hideo yang mengetahui keponakan mereka kabur untuk menemui ayah mereka, akhirnya mencuri mobil dan bergegas menyusul mereka bersama Ibu Sawako. Di tengah hutan, akhirnya Hideo menemukan Junpei dan Kanta. Hideo lalu memaksa mereka untuk kembali, karena bila sampai ketahuan tentara Rusia, mereka pasti akan langsung dieksekusi. Tetapi Kanta dan Junpei yang sudah sangat rindu dengan ayahnya merengek untuk pergi menemui ayahnya. Begitu juga dengan Ibu Sawako yang rindu dengan Tatsuo. Karena semua bersikeras, akhirnya Paman Hideo tidak memiliki pilihan lain selain mengantarkan mereka ke kamp konsentrasi tempat Tatsuo ditahan. Di tengah jalan, mereka terjebak badai salju. Akhirnya mereka memutuskan berlindung di bunker untuk menghangatkan diri. Sialnya, pada saat mereka beristirahat, tentara Rusia yang berpatroli melihat mobil curian Hideo. Karena tidak ingin semuanya tertangkap, Paman Hideo memutuskan menjadi pengalih perhatian. Sebelum pergi, Hideo mengutarakan perasaannya ke Ibu Sawako. Ternyata selama ini Hideo menyukai Ibu Sawako, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada saat Hideo mengalihkan perhatian, Ibu Sawako, Junpei, dan Kanta melarikan diri ke dalam hutan. Sampai terdengar suara tembakan, yang mungkin saja itu adalah tembakan ke Hideo. Di tengah badai salju, Kanta terlihat sakit. Karena sudah tidak kuat, akhirnya mereka bertiga pingsan. Pada saat mereka sadar, mereka sudah berada di pondok milik tahanan Korea. Ternyata tempat itu tidak jauh dari kamp konsentrasi Tatsuo ditahan. Dengan bantuan wanita Korea itu, akhirnya mereka bertiga mendapatkan catatan Tetsuo untuk bertemu tengah malam ini di pagar kamp utara. Melihat Tetsuo, mereka bertiga terlihat bahagia dan haru. Tetapi pertemuan singkat mereka harus berakhir. Tetsuo meminta mereka untuk segera kembali karena bila sampai ketahuan, mereka semua akan dalam masalah. Pada saat mereka akan kembali, Kanta tiba-tiba jatuh dan batuk darah. Dan sialnya, mereka ketahuan patroli tentara Rusia. Tetapi sedikit keberuntungan menyertai mereka. Mereka tidak dieksekusi, karena komandan kamp di tempat itu baru saja menerima perintah untuk mengembalikan warga sipil kembali ke negara Jepang. Pada saat perjalanan pulang, kondisi Kanta semakin melemah, dan tubuhnya semakin dingin. Junpei yang melihat kondisi adiknya merasa sangat sedih. Hingga akhirnya Kanta menghembuskan napas terakhirnya. Sesampainya di pelabuhan, terlihat Paman Hideo. Ternyata Paman Hideo berhasil selamat dengan luka tembak di kakinya.
Mengetahui Kanta sudah tiada, Paman Hideo menyuruh Junpei untuk terus mengajak bicara Kanta. Karena bila tentara Rusia tahu Kanta sudah meninggal, maka mayat Kanta akan langsung dibuang ke laut. Shin kemudian kembali ke masa kini, 50 tahun setelah kejadian meninggalnya Kanta, di mana Junpei sudah tua. Junpei dan Ibu Sawako kembali ke Pulau Shikotan untuk berziarah ke makam Kanta dan ayahnya. Di momen itu juga dilakukan reuni warga asli Pulau Shikotan yang dulu terusir dari tanah kelahirannya. Pada saat Junpei dan yang lain sedang makan di sebuah restoran, tiba-tiba muncul gadis kecil yang sangat mirip dengan Tanya. Ternyata itu adalah cucu dari Tanya. Cucu dari Tanya itu kemudian memberikan sebuah buku yang di dalamnya terdapat lukisan Junpei. Putri dari Tanya pun menceritakan bahwa ibunya selalu membicarakan sosok Junpei. Hingga akhir hayatnya, Tanya berkeinginan untuk bertemu Junpei untuk terakhir kalinya. Tanya meninggal tepat 1 tahun sebelum kedatangan Junpei ke pulau itu lagi. Dan filmnya pun berakhir. Gimana nih menurut kalian film anime Giovanni Island? Menurut Om, film ini sih berbobot. Emosi penonton akan dicampur aduk antara kelucuan Junpei dan Kanta yang polos dan kondisi pasca perang yang mengharuskan mereka untuk hidup berpisah dengan tanah kelahirannya dan orang-orang yang mereka sayangi. So, bagi kalian yang punya request film, silahkan tinggalin jejak aja sob di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Thanks sudah mau nonton, Om Brewok pamit. Ja, mata nih.